Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021 Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Nerika Lutfitasari. Saya mengajar di SD Ngasinan, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021 dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 di kelas 5 pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat. Untuk hari ini ada yang sudah masuk? Sudah? Masuk semua? Orang persiapan alat tulis kalian. Untuk tempat duduk sesuai dengan kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Untuk itu anak-anak berdiri ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa yang pertama? Tanggung jawab gimana? Masyarakat dan juga amanat pantun. Ya, untuk tanggung jawab di lingkungan masyarakat berarti kita harus selalu misalnya menjaga kebersihan agar tidak ada terjadi bencana, misalnya kalau banjir. Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama, nanti ada teks bacaan. Kalian menganalisis pokok pikirannya. Yang kedua, dengan teks bacaan nanti kalian membuat pertanyaan. Yang ketiga,
melihat video. Setelah melihat video, nanti kalian menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, nanti kalian membuat bagan. Diskusi dengan temannya. Bagan itu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Untuk itu, kita harapkan dalam pembelajaran kali ini kalian harus lebih serius dalam belajar. Sekarang perhatikan, ada sebuah makan. Ini tentang ada sebuah makan. Sekarang perhatikan apa yang kalian lihat. Hewan, tumbuhan, matahari, awan, apa? Tanah, ya. Jadi dari makan ini bisa kita lihat ada benda yang mati, terus ada makhluk hidup. Misalnya jerapah dengan daun, ya, berarti itu nanti ada interaksi antara jerapah dan tumbuhan. Ada matahari dengan tumbuhan, itu nanti ada hubungannya dengan fotosintesis. Nah, antara makhluk hidup dan benda yang tak hidup ini yang namanya ekosistem. Ya, perhatikan ada dua gambar. Ya, ada gambar. Adakah kedua gambar itu perbedaannya? Nah, mana? Sama-sama ada tanah. Pohon. Yang ini apa tadi? Subur. Besar. Kalau di sini adanya apa? Batu. Air. Kalau di sana? Kali ini nanti teks bacaan yang akan kita pelajari itu ada tentang ekosistem. Yang pertama, kegiatan kita itu tentang pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah ide utama dalam setiap paragraf. Pokok pikiran itu biasanya ada di awal, akhir, dan juga awal dan akhir. Kemudian pokok pikiran itu ada istilah lain, jadi bisa disebut dengan ide pokok. Selain ide pokok, istilah lainnya adalah gagasan pokok, gagasan utama. Jelas ya? Untuk menentukan pokok pikiran, yang pertama kita harus membaca isi keseluruhan. Oke, baca. Setelah itu, setiap paragraf kita tentukan kalimat pertama. Setelah itu dari kalimat utama kita tentukan pokok pikiran. Tentukan inti dari kalimat utamanya, itu intinya tentang apa? Contoh. Sekarang yuk, Dewa bisa dibaca? Lihat ada?
Ekosistem bermuatan hidup memperlukan lingkungan dan tentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kedua, lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Jelas ya. Kalimat utamanya yang mana? Semua. Berarti kalimat itu berapa? Pertama. Ya, yang pertama tadi suruh baca, terus dibaca sedikit, baru dicari kalimat utama, baru dicari pokok pikiran. Kita tulis di sini. Sudah semua ya? Jelas semua? Ya. Aku tuh kegiatan ini ada yang mau mempresentasikan dulu. Kami kelompok 2. Kami akan membacakan definisi. Nama kelompok Evan, Aziz, dan Ali. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah akan menarik suhu yang sesuai dengan hidup manusia. Yang kedua, bagian hidup dan tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga, individu adalah makhluk hidup karena misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon jamar. Oke, sekarang perhatikan. Untuk hasil diskusi kegiatan pertama yang paragraf pertama, pokok pikirannya terletak pada kalimat pertama. Berarti pokok pikirannya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Yang kedua, paragraf kedua, kalimat pertama, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Paragraf ketiga itu di kalimat pertama, pokok pikirannya itu individu adalah makhluk hidup tunggal. Kegiatan selanjutnya kita membuat kalimat tanya sesuai dengan bacaan. Kita lakukan untuk membuat pertanyaan yang pertama. Teksnya kita baca keseluruhan. Oke. Setelah itu kita buat kalimat dengan menggunakan kata. Itu namanya kata apa? Kata
rasional pertama bisa kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa ya? Apa? Apa? Apa jenis makanan hewan? Jawabannya apa? Yaitu makanan yang hewan berarti tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Bisa? Ya. Tugas kedua membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan. Yang sudah dituliskan jangan ditulis kembali, cari yang lain. Kan ada dua, apa sih ada dua paragraf? Tadi kelompok satu ya? Ya kelompok satu. Kami kelompok 1. Siti, Tio, dan Sabi membacakan 5 pertanyaan. Apa makanan kelinci? Apa makanan kelinci? Buatan. Yo. 2. Apa makanan tikus? Kucing. 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 Ini kan aku jadi kucing makanan tikus sih. Apa makanan tikus? Daging. Keju. Nasi. Keju. Nasi. Biasanya boleh apapun yang lain. Apapun. Nasi. Sabar kok. Sabar. Yo. Yang ketiga. Apa makanan Dubai? Dubai. Apa tupai? Biji-bijian. Siapa? Biji pohon aku. Biji-bijian. Cek murah dulu ya. Ano, disimpan yang kene. Apa yang menjadi makanan bagi burung elang? Burung elang makanannya apa? Daging. 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 Ikan. Ikan. Apa makanan burung elang? Kelinci. Kelinci? Ayam. Ayam. Daging. Yo. 5. Yang kelima. Mengapa hewan dikelompokkan menjadi 2? Karena berdasarkan jenis makanan. Benar, masih. Yang ketiga,
penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang perhatikan video. Sel dari tumbuhan diantaranya dapat berupa daun, batang, buah, biji-bijian, dan akar atau umbi-umbian. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, tulang, dan serangga. Berikut ini merupakan contoh beberapa hewan dengan jenis makanannya. Kucing mana itu? Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Tadi ada Kucing apa? makanannya kucing. Terus ada yang kedua ada kelinci. Makanannya Yang ketiga makanannya Yang keempat jenis makanan hewan bisa berupa dari tumbuhan dan hewan lain. Batang, daunnya, buahnya, bijinya. Kalau daun misalnya contohnya apa? Yang makan daun kambing. Yang makan buah, yang makan biji, yang makan batang ada. Oke, sekarang yang makan hewan lain, harimau, singa. Oke, ini jelas ya. Jelas belum? Ya. Kalau sudah jelas, kita bagi ada gambar, ada kertas manila. Nanti buat bagan seperti yang ada di layar. Oke, nanti ada yang kolom pertama ini gambar dan nama hewannya. Yang kedua nama atau jenis makanannya, rumput, daun. Kemudian golongan makanannya nanti kalian tuliskan. Nek daun berarti tumbuhan, ya. Tumbuhan atau hewan yang sebelah kanan sendiri ya. Jelas?
jenis makanan daging, golongan makanan hewan. 2. Ayam, jenis makanan biji-bijian, golongan makanan tumbuhan. 3. Beruang, jenis makanan daging, golongan makanan hewan. 4. Elang, jenis makanan daging, golongan makanan hewan. 5. Buaya, jenis makanan daging, golongan makanan hewan. 6. Sapi, jenis makanan padi, golongan makanan tumbuhan. 7. Hiu, jenis makanan daging, golongan makanan hewan. 8. Kuda, rumput, jenis makanan rumput atau daun, golongan makanan tumbuhan. 9. Buah, golongan makanan tumbuhan. 10. Kambing, jenis makanan rumput, golongan makanan tumbuhan. Pertama, jadi ada yang makanannya tumbuhan, ada yang makanannya hewan. Dalam pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan. Yang pertama tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dalam setiap raga. Pokok pikiran bisa berada di mana saja? Di awal dan akhir. Awal dan akhir. Oke. Membuat pertanyaan, kita harus membaca keseluruhan. Kita menggunakan kata Apa? Bagaimana? kita menggunakan Tanya. kata tanya. Apa saja kata tanya? Apa? Di mana? Mengapa? Kapan? Apa? Mana? Siapa? Siapa? Bagaimana? Bagaimana? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibedakan menjadi dua. Apa dan apa? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan lain. Makanan hewan sama atau berbeda? Beda. Berbeda karena memiliki ciri khusus yang berbeda. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, ada soal pilihan ganda. Kalian kerjakan langsung di kertasnya ya. Untuk pembelajaran besok pagi, ulang kembali tentang pokok pikiran dan juga penggolongan hewan. Penggolongan hewannya ada 3. Herbivora, herbivora. Oh, jadi mana perasaan kalian dengan pembelajaran pada hari ini? Ada yang menangis? Setiap pembelajaran selalu Bu Nalika ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama kita harus memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, jaga jarak,
menjauhi kelemahan. Pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Buku itu boleh berkemas-kemas. Sudah sempurna. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Tio dipimpin berdoa. Ya, Mas Tio memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Pak.